Bab 1431. Selanjutnya, Tan Yun berbicara kepada semua orang, sekarang, saatnya bagi kita untuk mengambil inisiatif. Semua orang dan binatang buas meninggalkan aula Tao Surga Tinggi, mari kita gunakan rencana tempur. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di puncak Gunung Peri. Berdengung. Di tengah getaran kekosongan yang sering terjadi, Sen Subing dan yang lainnya, serta 12 binatang buas, muncul di belakang Tan Yun. Sekarang Dewa Wuxin Sang memiliki alam tertinggi, dan itu sudah menjadi Kaisar Agung urutan ke-9, memiliki kekuatan untuk melompati tingkat Kaisar Agung urutan ke-12. Berikutnya adalah Zenji, dia telah dipromosikan ke peringkat ke-5 dari alam Kaisar Besar, dan memiliki kekuatan untuk melompati peringkat ke-12 dari alam Kaisar Besar. Sen Subing dan Tuoba Yingying adalah level ke-4 dari Great Emperor Realm, dan keduanya memiliki kemampuan untuk melompati level 12 dari Great Emperor Realm. Yukin, Menggu, Xinying, Ruoxi, Xianer, Xiao, Ruxue, Zian, King Cheng, Xixi, Fang Ziqing, Song Huixin, telah dipromosikan ke peringkat ketiga Kaisar Agung. Semua wanita melompat untuk menantang kekuatan mereka, dan mereka semua mampu menandingi kekuatan tingkat ke-11 dari alam Kaisar Besar. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankui, Guan Xuankong, seperti Tan Yun, adalah tingkat kedua dari alam agung, dan 5 tetua memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan urutan ke-10 dari Kaisar Agung. Kera Iblis Pembunuh Surga, Naga Emas dan Singa, sekarang berada di urutan ke-7 dari tahap dewasa binatang Kaisar Agung. Mereka sangat kuat sehingga mereka bisa membunuh makhluk abadi tingkat 12 dari alam Kaisar Besar. Moer sekarang adalah urutan ke-6 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar, dan tidak takut pada makhluk abadi urutan ke-12 dari kerajaan Kaisar. Tian Luolong Xiongwang adalah urutan ke-5 dari periode pertumbuhan binatang Kaisar, dan tidak takut dengan dewa urutan ke-11 dari alam Kaisar. 7 raja klan besar lainnya dan Xiaobai sekarang berada di urutan ke-4 dari periode pertumbuhan binatang buas Kaisar, dan tidak takut dengan Kaisar abadi urutan ke-10. Dengan kata lain, keindahan dan binatang buas di sekitar Tan Yun sekarang, yang terlemah dapat menandingi kekuatan tingkat ke-10 dari alam Kaisar Besar. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun memiliki ranah terendah di antara semua orang, tetapi tantangan lompatan kataknya jelas merupakan yang terkuat. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, Xiao Qing paling tahu pola rumah abadi 9 surga, biarkan Xiao Qing membicarakannya terlebih dahulu. Fang Ziqing yang bertopeng tersenyum, dan suara Tian Lai terdengar, Istana Abadi 9 Surga, satu-satunya puncak dari alam abadi 9 surga. Meskipun ini adalah sebuah rumah besar, ia menempati area seluas 30 juta sen. Nine Heavens Immortal Mansion memiliki 4 gerbang, yaitu gerbang timur, gerbang selatan, gerbang barat, dan gerbang utara. Tempat di mana Kaisar Gou Xian menikah seharusnya berada di alun-alun di luar aula Jiu Tianxian di tengah mansion Jiu Tianxian. Karena alun-alun ini menempati area seluas 300.000 sen, hanya di sini yang bisa menampung puluhan juta penguasa kota yang datang untuk memberi selamat. Selain itu, karena rumah abadi 9 surga terletak di atas alam abadi 9 surga, ada alam abadi 9 surga di langit di atas rumah besar ini, yang mengarah ke penghalang alam abadi 8 surga. Pintunya bisa hanya masuk. Tentu saja, jika kamu ingin pergi, kamu juga harus melewati 4 gerbang. Menurut pendapat saya, jika kami ingin membunuh semua orang di dalam, kami akan memimpin dan memblokir 4 gerbang. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Suamiku, kamu bisa mengaturnya. Sen Subing tersenyum. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia berpikir sejenak dan berkata, kera tua menjaga gerbang timur. Oke, kata kera iblis pembunuh surga, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Tan Yun tersenyum dan berkata, pria besar, jaga gerbang selatan. Mor, Raja Beruang Naga Tian Luo, menghalangi Simen. Sebelum suara Tan Yun, Xiao Bai dengan rok putih cemberut dan berkata, aku ingin bersama Brother Long Qiong. Mendengar ini, Tian Luo Long Qiong Wang menyeringai. Oke, kalian bertiga menjaga gerbang barat. Tan Yun berkata, adapun gerbang utara, dijaga oleh 7 raja, termasuk Raja Patung Ungu dan Raja Serigala Setan Api Emas. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, Tian Lao, Gu Chong, Xuan Kong, Xuan Kui, Wei Kuan, Hui Xin, kalian berenam juga.
Semua orang dan binatang buas yang menjaga gerbang utara mendengarkan perintah Huixin. Bawahan patuh. Orang-orang dan binatang memimpin perintah mereka. Tan Yun memandang Song Huixin, yang cantik dalam gaun hitam dan berkata, gerbang utara diserahkan kepadamu, jadi aku tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Tuan, jangan khawatir, bawahan saya mengerti. Song Huixin mengangguk berat. Setelah itu, Tan Yun berkata, Sangguan Fei, kamu sekarang hanya kerajaan kaisar ke-11, dan kamu tidak cocok untuk berpartisipasi dalam perang. Tetaplah di aula tinggi surga dan terus mundur. Oke, setelah Sangguan Fei menjawab, dia terbang ke High Heaven Hall. Tan Yun berkata, kalian semua akan mengikutiku ke rumah abadi 9 surga untuk membunuh musuh. Dengarkan kata sandi saya dan lakukan lagi. Semuanya, ingatlah bahwa pertempuran Istana 9 Surga berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir kita di alam 9 surga Hongmeng. Setelah Perang Dunia Pertama, kami pergi ke alam abadi lainnya, mencuci rumah-rumah abadi lainnya, dan menjarah cukup banyak mata air abadi. Juga, dalam pertempuran ini, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Kita akan membunuh semua orang di rumah abadi 9 surga, binatang peri, dan semua binatang yang memiliki kecerdasan tercerahkan, dan kita tidak boleh dibiarkan hidup. Karena pertumpahan darah dari 9 surga Immortal Mansion sangat penting. Seseorang pasti akan pergi ke alam dewa dan melapor kepada dua makhluk tertinggi. Jika kita tidak membunuh binatang itu dengan IQ dan semua orang, maka begitu kita diberitahu keduanya, makhluk tertinggi, pada saat itu, kita dalam bahaya. Ketika semua orang mengangguk, Sue Zian berkata, kakak ipar, bisakah kita membubarkannya? Tidak, Tan Yun menjelaskan, apakah itu alam dewa Hongmeng, alam dewa kekacauan, atau alam dewa asal, selalu ada beberapa dewa yang dilahirkan dengan kekuatan gaib deduksi besar. Dewa-dewa ini, berdasarkan penampilan kita, dapat menyimpulkan apakah kita cacat dan kemana kita melarikan diri. Setelah mendengar ini, mata Sue Zian melebar, dewa-dewa ini masih memiliki kekuatan magis semacam ini. Jika Anda mempelajari kekuatan magis semacam ini, tidakkah Anda dapat menyimpulkan orang yang ingin Anda temukan? Tan Yun tersenyum dan berkata, itu tidak mutlak, ada dua cara untuk menghindari teknik deduksi hebat. Salah satunya adalah, selama Anda memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dewa yang menggunakan teknik deduksi hebat. Kedua, ini adalah teknik tak kasat mata yang hebat, tetapi hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan teknik ini. Setelah Sue Zian dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka untuk mengungkapkan pemahaman mereka, Tan Yun berkata, masih ada beberapa mata air peri di rumah rahasia 9 surga. Kami sekarang akan menyimpan semua mata air peri ini dan menyerahkannya kepada Subing. Dia memiliki Lord Ring untuk menahan mereka. Sejak saat itu, semua orang naik ke langit dari puncak, dan mulai menangkap mata air peri di puncak pegunungan peri. Setengah jam kemudian, semua orang menyerahkan 600 mata air abadi terbaik yang mereka tangkap kepada Sen Subing. Kemudian, setelah Tan Yun membiarkan semua orang memasuki aula Lingqiao Dao, aula Wanzang Lingqiao Dao di puncak berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan rumah rahasia Jiutian dan muncul di atas hutan penglai, melihat ke kejauhan, dengan niat membunuh yang mengerikan di mata bintangnya, Ouyang Qianqian dan Fang Rulong, hari kamu menikah adalah kematianmu. Waktu itu seperti anak panah. 23 hari kemudian, hanya tinggal 2 hari lagi sampai pernikahan Ouyang Qianqian, Xia Houxuan, dan Kaisar Jiutian. Karena Jiutian Immortal Mansion memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke 10 kota abadi teratas, Xia Houxuan dan Ouyang Qianqian dapat mencapai Jiutian Immortal Mansion dalam 2 hari hanya melalui formasi teleportasi. Xiahou Xiancheng, Mansion Tuan Kota. Di kamar kerja, Xia Houxuan mengenakan gaun pengantin, berdiri tegak di depan cermin, wajahnya yang menakjubkan dipenuhi dengan kegembiraan dari lubuk hatinya. Xia Houxuan, yang bahkan bermimpi menjadi istri Kaisar Abadi 9 Surga, tidak peduli dengan identitas Fang Rulong sebagai anjing. Di dalam hatinya, posisi kekuasaan adalah yang pertama. Hahaha. Xia Houxu tersenyum dan berjalan di luar kamar kerja, bayi perempuan ayah. Istana 9 Surga, tim penyambutan telah datang, Anda harus pergi ke Istana 9 Surga sekarang. Xia Houxuan tersenyum dan berkata, saya tahu ayah saya, putri saya siap berangkat. Pada saat yang sama, Tongtian Xiancheng, Mansion Tuan Kota. Di kamar kerja,
Ouyang Qianqian mengenakan gaun pengantin merah cerah, duduk di depan cermin, matanya dipenuhi air mata. Pelayan di sampingnya, sambil merias wajah Ouyang Qianqian, dia terus menangis. Ini adalah keenam kalinya pelayan itu merias wajah Ouyang Qianqian, karena Ouyang Qianqian terus menangis dan membasahi riasan di wajahnya. Nona, kamu tidak bisa menangis lagi. Sekarang tim yang bertemu keluarga sudah lama menunggu di luar rumah. Pelayan itu terisak, orang yang bertanggung jawab atas resepsi pernikahan di rumah abadi 9 surga barusan mendesak lagi, mengatakan bahwa jika Anda menunda, Anda akan melewatkan waktu pernikahan. Yah, aku tidak menangis, aku tidak menangis. Ouyang Qianqian menarik napas dalam-dalam, tampak sedih, dan menangis dalam hatinya, Tan Yun, tahukah kamu? Aku benar-benar ingin mengenakan gaun pengantin untukmu daripada Tu Fang Rulong. Sesaat kemudian, Ouyang Qianqian, yang mengenakan jilbab, melangkah keluar dari paviliun dengan bantuan pelayan, dan berjalan melalui paviliun dan keluar. Pada saat ini, di luar mansion, perahu surgawi artefak tingkat 3 sepanjang 100 meter, tergantung di udara. Di Sensu, ada 1000 penjaga dari rumah abadi 9 surga. Mereka berlutut dengan satu lutut saat mereka melihat Ouyang Qianqian melangkah keluar dari mansion. Seorang jenderal di kepala berteriak, "Selamat datang Nyonya Xiandi ke Sensu." Salam sambut Nyonya Kaisar Peri ke Sensu. Ribuan penjaga berkata serempak, suara itu mengguncang langit. Selanjutnya, Ouyang Qianqian dan Ouyang Duantian terbang ke tendangan voli Sensu. Yang abadi akan mendorong Sensu, melakukan perjalanan melalui kota abadi Tongtian, menuju formasi teleportasi raksasa di kota abadi Tongtian. Dalam perjalanan, para dewa kota peri Tongtian memandangi perahu Senzu yang lewat di seberang jalan, dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Karena mereka tahu bahwa setelah Ouyang Qianqian menjadi istri Kaisar Abadi, statusnya di kota abadi surgawi pasti akan meningkat. Senzu membawa Ouyang Qianqian dan yang lainnya, setelah mengemudi ke formasi teleportasi raksasa, terbang ke aula ruang waktu yang mengarah ke rumah abadi 9 surga. 2 hari kemudian, hari mulai senja. 2 perahu Senzu terbang keluar dari aula ruang waktu yang dibangun di luar gerbang timur Jiu Tianxian Mansion. Salah satu kapal Senzu membawa Xia Haosu, Xia Hoxuan, dan tim penyambutan dari Jiu Tianxian Mansion. Senzu lainnya membawa Ouyang Duantian, Ouyang Qianqian, dan staf penyambutan dari Jiu Tianxian Mansion. Xia Haosu memandang Ouyang Duantian, ya, tersenyum dan mengepalkan tinjunya, "Selamat, Saudara Ouyang, mulai sekarang, kita dapat dianggap sebagai saudara." Wajah Ouyang dipenggal, dan dia tidak tergerak, dan bahkan mengabaikan Xia Haosu, sehingga Jenderal Abadi akan mendorong Senzu dan memimpin ke gerbang timur Jiu Tianxian Mansion. Melihat punggung Ouyang Duantian yang menghilang, mata Xia Haosu bersinar dengan niat membunuh, dan dia membiarkan peri itu berlayar ke rumah 9 surga bersama Senzu. Sesaat kemudian, barisan perjamuan berbaris di alun-alun di luar aula 9 surga. Di perjamuan, ada sederetan anggur berkualitas, makanan lezat, dan berbagai buah peri yang mempesona. Di kursi, ada puluhan juta orang yang duduk, termasuk orang tua, orang parubaya, wanita muda dan wanita tua. Orang-orang ini adalah penguasa kota dari puluhan juta kota abadi di alam 9 surga. Di antara mereka, kekuatan terendah juga adalah kaisar tingkat pertama. Di antara puluhan juta pemilik kota, lebih dari 9,3 juta adalah kerajaan kaisar. Ada lebih dari 800.000 orang di alam kaisar besar. Di antara lebih dari 800.000 orang, hanya 4 yang berada di peringkat ke-12 kaisar agung. Di antara mereka adalah Mo Changkong, penguasa Mo Zhan Xiancheng, Zhuang Lingyun, penguasa Lingyun Xiancheng, Sang Guanshui, penguasa Frozen Xiancheng, dan Li Ting, penguasa Wuji Xiancheng. Selain 4 orang, di kursi atas di depan alun-alun, ada Ouyang Duantian dari tingkat ke-12 Kaisar Agung dan Xia Haosu dari tingkat ke-12 Kaisar Besar. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari tahap ke-10 dari ranah Kaisar Agung muncul dari udara tipis di depan alun-alun, berteriak dengan suaranya, "Kepala Istana Abadi 9 Surga saya yang baru Fang Wei, pernikahan Dewa Kaisar Abadi akan dipimpin oleh direktur ini. Sekarang, semuanya, tolong beri selamat kepada pelayan rumah kami." Mengikuti kata-kata Fang Wei, seorang gadis cantik dengan rok putih terbang dari kehampaan dan mendarat di alun-alun. Setelah itu, puluhan juta pemilik kota mulai memberikan hadiah mereka kepada para pelayan. Pada saat yang sama, Tan Yun,
yang menjelma menjadi lelaki tua pencari 7, terbang dari kehampaan di luar gerbang timur Istana Abadi 9 Surga. Pada saat ini, di Aula Tao Ling Qiao di telinganya, hanya istri dan putrinya yang tidak disengaja. Orang lain dan 12 binatang sudah di posisi mereka, bersembunyi di luar gerbang timur, gerbang selatan, gerbang barat, dan gerbang utara Istana Abadi 9 Surga. Siapa yang datang? Seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang timur bertanya sambil menatap Tan Yun saat dia melangkah maju. Tan Yun tiba-tiba menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan setelah mengendalikan jenderal peri, dia berbisik, buka gerbang ke Lao Su. Ya, setelah jenderal abadi menanggapi dengan ekspresi kusam, dia membuka gerbang kota. Setelah Tan Yun menipu dirinya sendiri dan memasuki gerbang kota, jenderal abadi mendengar suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi. Temukan tempat di mana tidak ada yang bisa bunuh diri. Kemudian, Tan Yun terbang melintasi langit di langit. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar. Dari udara tipis dari pinggiran alun-alun, tersenyum dan melangkah ke kursi di baris terakhir, dan duduk seperti itu. Permisi, apakah kamu? Seorang penguasa kota dari kerajaan ke-6 di samping Tan Yun bertanya, menatap ke samping ke arah Tan Yun. Orang tua itu adalah Huang Fuyun, penguasa Huang Fu Xiancheng, kata Tan Yun. Ternyata Tuan Kota Huang Fu, tidak sopan dan tidak sopan. Tuan Kota mengepalkan tinjunya dan berkata, alasan mengapa penguasa kota ini mengatakan, tidak hormat dan tidak hormat, sebenarnya adalah ucapan yang sopan. Dia belum pernah mendengar tentang Huang Fu Xiancheng sama sekali. Demikian pula, dia tidak ragu. Karena ada puluhan juta kota abadi di alam abadi 9 surga, tidak mungkin baginya untuk mengingat nama-nama semua kota abadi. Kamu sopan. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Permisi, keadaan apa yang selalu Anda miliki? Tanya penguasa kota. Tan Yun berkata dengan jujur, tahap kedua dari alam kaisar besar. Ah, Tuan Kota Huang Fu, di wilayahmu, kamu harus duduk di 100 baris kursi pertama. Kamu kehilangan statusmu jika duduk di sini. Setelah mendengar bahwa Tan Yun adalah kekuatan besar di alam besar, pemilik kota menjadi 3 poin dengan hormat. Tidak masalah. Tidak masalah. Tan Yun berkata sambil tersenyum, sama saja duduk di sana. Pada saat ini, seorang pelayan wanita terbang di depan Tan Yun, matanya penuh kesombongan, Tuan Kota yang terlambat ini, bagaimana dengan hadiahmu? Tan Yun tersenyum sambil membelai janggutnya, dan transmisi suara berkata, gadis kecil, jangan khawatir, Tuan Kota ini secara khusus menyiapkan hadiah besar untuk Tuan Xiandi, dan Tuan Kota akan menyerahkannya nanti. Betulkah? Peri itu bertanya. Tan Yun tampak tidak senang dan berkata, bagaimana sikapmu? Percaya atau tidak, aku akan membiarkan Kaisar Abadi menghukummu. Kesombongan pelayan itu hilang, wajahnya pucat. Pada saat ini, suara Fang Wei bergema di alun-alun, semua orang diam. Sekarang waktunya telah tiba, tolong undang mempelai pria 9 surga Kaisar Abadi, pengantin wanita Ouyang Qianqian, Xia Houxuan. Tan Yun berbicara kepada peri dan berkata, yah, penguasa kota ini tidak terlalu peduli padamu, jadi kembalilah. Peri diam-diam menghela nafas lega, lepas landas dan lepas landas. Pada saat ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, haha, Kaisar Gou, tidak hanya untuk menikahi Ouyang Qianqian, tetapi juga untuk menikahi putri Tuan Kota Xiahu. Hari ini kalian semua harus mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tersenyum, mengangkat gelas anggur, dan mencicipi anggurnya sendiri. Segera, semua orang melihat ke arah langit, tetapi melihat 3 orang terbang dalam kehampaan di luar alun-alun. Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan, mengenakan pakaian pengantin, menutupi kepala mereka. Di sisi kiri dan kanan Fang Rulong, mereka bertiga berdiri berdampingan. Dengan setiap langkah yang diambil dari kehampaan, mereka melintasi jarak ribuan meter dan menuju Ouyang Duantian dan Xia Houxu di kursi depan alun-alun. Pergi, kutu. Setetes air mata jatuh dari langit dan menetes di wajah Tan Yun. Saat Tan Yunang membuang muka, Ouyang Qianqian sedang berjalan di atas kepala. Apakah itu air matanya? Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin, bukankah dia bercita-cita menjadi Nyonya Xiandi? Bahkan air matanya, itu adalah air mata kegembiraan. Tan Yun tersenyum diam-diam, melihat kepergian Ouyang Qianqian. Entah bagaimana, dia merasakan hatinya seperti jarum. Pada saat ini, di benak Tan Yun, senyum dan adegan Ouyang Qianqian yang dia alami bersamanya muncul tanpa sadar.
Tan Yun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan berteriak dalam hatinya, untuk wanita seperti itu, aku tidak pantas marah. Ya, dia tidak pantas Tan Yun marah. Meskipun Tan Yun mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia masih merasakan sakit yang samar di hatinya ketika dia berpikir bahwa Ouyang Qianqian akan menjadi pengantin orang lain, dan awan kemarahan membara di dadanya. Guru, guru, Tan Yun menegakkan kendi dan terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Tuan Kota Huangfu, minumlah perlahan, itu akan menyakiti tubuhmu dengan cepat. Tuan Kota Tua di samping Tan Yun berkata dengan prihatin. Setelah Tan Yun selesai minum sepanci anggur, dia mengirim pesan suara kepada lelaki tua itu, siapa namamu? Namaku Wei Rui. Orang tua itu berkata dalam transmisi suara. Tuan Kota Wei, apakah menurutmu makhluk abadi yang lebih rendah di dunia abadi harus dibunuh? Ketika Tan Yun Chuanyin mengucapkan kata-kata ini, dia bersedia untuk menyelamatkan hidupnya untuk sementara waktu. Tetapi premisnya adalah bahwa jawaban Wei Rui harus memuaskan Tan Yun. Namun, Tan Yun kecewa. Kemudian Wei Rui tertawa dan berkata, Tuan Kota Huangfu, mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu jika kamu minum terlalu banyak? Tidak bisakah kamu menanyakan pertanyaan ini? Kata Tan Yun. Wei Rui tersenyum dan berkata, semua penguasa kota dari alam 9 surga kita, ketika kita sebagai penguasa kota, kita harus mengungkapkan hati kita yang tulus kepada Dewa Kaisar Abadi, dan membantai 10.000 makhluk abadi yang lebih rendah. Ketika Anda menjadi penguasa kota, Anda pasti telah membunuhnya, jadi saya pikir Anda akan menanyakan pertanyaan semacam ini jika Anda minum terlalu banyak. Tan Yun mengangguk, dan ada rasa dingin di matanya, jadi ketika Ouyang Duantian menjadi penguasa kota, dia pasti telah membunuh 10.000 makhluk abadi yang lebih rendah, kan? Namun, jawaban Wei Rui mengejutkan Tan Yun. Wei Rui berkata dalam transmisi suara, tidak, hanya Ouyang Duantian yang tidak membunuh. Nenek moyang orang ini naik dari alam fana, jadi dia tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Mungkin karena kekuatannya yang kuat. Kaisar Immortal tidak peduli padanya saat itu. Mendengar ini, ketika Tan Yun ingin mengatakan hal lain, Wei Rui berkata, jangan katakan, jangan katakan. Pernikahan Lord Immortal Emperor adalah peristiwa besar. Mari kita amati. Pada saat ini, Tan Yun memalingkan muka, dan melihat Kaisar Abadi 9 Surga dan kedua tunangannya, yang telah berjalan di atas alun-alun, terbang di depan kursi atas, dan berdiri menghadap Ouyang Duantian dan Xia Haosu di kursi mereka. Pada saat ini, Folly berdiri di atas alun-alun, Fang Wei, manajer umum Jiutianxian Mansion, terdengar di langit. Sekarang waktunya telah tiba. Selanjutnya, mari kita semua menyaksikan upacara pernikahan Tuan Xiandi. Pengantin pria, pengantin wanita, dengarkan bawahan. Surga mengandung segala sesuatu, bumi membawa orang-orang biasa, dan memuja langit dan bumi. Mendengar ini, Fang Rulong, Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan perlahan berbalik dan berdiri menghadap ke langit. Wajah tampan Fang Rulong menunjukkan senyum tulus, dan dia dan Xia Houxuan berlutut di waktu yang sama. Namun, Ouyang Qianqian tidak langsung berlutut. Nyonya Xiandi, cepatlah berlutut. Fang Wei buru-buru berkomunikasi dengan Ouyang Qianqian. Di bawah jilbab merah cerah, gigi Ouyang Qianqian menggigit bibir bawahnya, air mata menetes, dia menutup matanya yang indah dan berlutut perlahan dengan lututnya. Tepat ketika lutut Ouyang Qianqian hendak menyentuh tanah, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, tunggu. Ketika komentar ini keluar, hadirin gempar. Siapa yang begitu berani? Ya, benda sialan ini tidak akan mati. Petik 2. Petik 2. Puluhan juta tuan kota berbisik dan mengikuti gengsi, tetapi seorang lelaki tua berdiri di barisan kursi terakhir di belakang alun-alun. Orang tua itu adalah Tan Yun. Pada saat ini, tuan kota di kursi di sebelah Tan Yun menganggap Tan Yun sebagai bintang sapu, dan semua tuan kota berkedip menjauh dari Tan Yun, dan hanya Tan Yun yang tetap di tempatnya. Fang Rulong tiba-tiba berdiri, menatap mata Tan Yun, menunjukkan sedikit pembunuhan. Siapa kamu? Apakah kamu tahu aturannya? Fang Wei berkata dengan tajam. Master Manager menenangkan amarahnya. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, bawahan datang terlambat dan belum memberikan ucapan selamat. Keluar. Fang Wei berdiri di udara, dan menembak ke arah Tan Yun sambil mengaum. Ketika Fang Wei muncul 100 meter di depan Tan Yun, Fang Rulong berkata dengan ringan, hari ini adalah hari pernikahan Kaisar Abadi,
tidak mudah untuk melihat darah, manajer umum tidak akan melakukannya untuk saat ini. Ini Tuan Xiandi. Fang Wei dengan hormat menjawab, menatap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan sebuah kotak persegi muncul di tangannya, menghadap Kaisar Abadi Sembilan Surga dan berkata, Tuan Abadi, Anda akan puas dengan hadiah ini. Benarkah? Kaisar Abadi ini penasaran. Fang Rulong tidak diragukan lagi berkata, jika hadiah itu dapat memuaskan Kaisar Abadi dapat memaafkan Anda tidak bersalah. Kalau tidak, bantai kamu 9 ras. Begitu dia selesai berbicara, Fang Rulong melambaikan tangannya, dan kotak di tangan Tan Yun naik ke langit dan membawanya ke tangan kanannya. Segera, Fang Rulong membuka kotak itu, gululu. Tiba-tiba, kepala manusia berdarah berguling ke tanah. Diam, kesunyian. Keheningan mematikan di kota. Saat berikutnya, ketika Fang Rulong melihat dengan jelas bahwa kepala berdarah itu adalah kepala Kaisar Penglai yang paling dia percayai, dia gemetar karena marah. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul secara spontan. Mungkinkah rumah rahasia 9 surga saya telah digeledah? Pada saat ini, ada kejutan-kejutan dari penonton. Ya Tuhan, yang mati adalah Penglai Agung. Ya, ini benar-benar Kaisar Penglai. Juga, siapa orang tua ini? Petik 2 petik 2. Ah, wajah Fang Rulong merah, dan dia meraung pada Fang Wei, yang paling dekat dengan Tan Yun, aku ingin menangkapnya. Kaisar Benxian ingin membunuh pencuri yang membunuh Kaisar Penglai dan menyabotase pernikahan Kaisar Benxian, dan membunuhnya sendiri. Budak tua patuh. Setelah Fang Wei menerima pesanan, dia menatap Tan Yun, dan matanya yang berlumpur menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Kamu, semut tingkat kedua, tak bernyawa di alam besar, berani menjadi liar di sini. Berdengung, Fang Wei menukik ke bawah dalam kehampaan yang bergetar, tangan kanannya yang kurus memutar cakarnya, dan meraih tenggorokan Tan Yun. Cahaya haus darah melintas di mata Tan Yun Sing, dan kakinya tiba-tiba menginjak tanah, boom. Saat tanah retak, Tan Yun muncul di samping Fang Wei seperti anak panah yang tajam, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menggambar seperti kilat di wajah tua Fang Wei. Ledakan. Wow, dengan suara keras, Fang Wei, yang berada di tingkat ke-10 dari alam Kaisar Besar, seluruh kepalanya diledakkan oleh Tan Yun. Darah dan tulang patah berceceran di mana-mana, mayat tanpa kepala jatuh seperti bola meriam, menghancurkan meja perjamuan. Melihat pemandangan ini, penguasa kota di bawah puluhan juta Kaisar Realem tampak terkejut, dan berseru. Orang ini sangat kuat sehingga dia membunuh Direktur Fang dengan satu gerakan. Ya, menakutkan. Petik 2 petik 2. Fang Rulong gemetar karena marah ketika semua penguasa kota berbicara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada hari pernikahannya, dia akan menantang seseorang untuk mengacaukan situasi. Saya sangat marah. Fang Rulong meraung seperti guntur. Pada saat ini, Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan mau tidak mau mengangkat jilbab mereka. Memperlihatkan dua wajah yang menakjubkan. Pada saat ini, wajah Xia Houxuan penuh dengan kemarahan. Di sisi lain, mata merah cerah Ouyang Qianqian memancarkan kegembiraan. Dia tidak mengenali Tan Yun. Alasan dia bahagia adalah karena seseorang datang untuk membuat masalah. Dia berdoa dalam hatinya agar lelaki tua yang tidak dikenal di hadapannya dapat memamerkan keahliannya dan akan lebih baik untuk mengesampingkan pernikahan hari ini. Demikian pula, Ouyang Duantian tampaknya marah, tetapi pada kenyataannya, dia senang. Wow, Fang Rulong naik ke langit, menatap puluhan juta penguasa kota, mengertakkan gigi dan berkata, kecuali dua ayah mertua Kaisar Abadi ini, penguasa kota lain mematuhi perintah dan membunuhnya untuk ini, Kaisar Abadi. Bawahan patuh. Ini Tuan Xiandi. Petik 2 petik 2. Puluhan juta pemilik kota takut pada Tan Yun, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah, berteriak-teriak untuk pengorbanan senjata ajaib, berkumpul menjadi semburan humanoid, dan membunuh Tan Yun dengan agresif. Sekelompok semut, masih ingin membunuhku. Hahaha, ahahaha. Tan Yun tertawa liar, aku akan membunuhku hari ini. Langkah Dewa Hongmeng. Tinju Tan Yun yang tidak bersenjata, seperti hantu, melayang dari udara rendah dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan tinjunya sering meledak ke arah penguasa kota yang membunuh. Boom, boom, buk buk buk. Tiba-tiba, dalam suara gouge yang tumpul, kepala penguasa kota yang terkenal hancur seperti semangka, dan tubuh tanpa kepala, memuntahkan darah, jatuh di kursi. Retak, klik.
Dengan suara patah tulang yang jelas, dada seorang penguasa kota yang terkenal diledakkan oleh Tan Yun, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dalam awan kabut darah, potongan-potongan mayat yang tidak lengkap, darah yang tumpah, jatuh di alun-alun. Hanya dalam 3 napas pendek, ribuan penguasa kota telah jatuh. Di hadapan pemandangan ini, penguasa kota yang membunuh Tan Yun tanpa sadar menghentikan sosok mereka, gemetaran di seluruh tubuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Rulong meraung, bunuh kaisar abadi ini. Membunuh. Pergi bersama, bunuh dia. Petik 2 petik 2. Semua penguasa kota meraung keras, menekan rasa takut di hati mereka, dan mengingat menuju Tan Yun seperti api. Boom, boom, kaca, kaca. Melihat darah menodai langit merah, Tan Yun seperti mesin pencekik. Dengan setiap pukulan, setiap tendangan, kehidupan segar dipanen. Setelah beberapa saat, puluhan ribu penguasa kota jatuh, dan Tan Yun sudah berlumuran darah. Napas berdarah yang kuat menyelimuti alun-alun, menjijikkan. Setelah beberapa saat, Tan Yun tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Secara kasar, dia telah membunuh setidaknya 80.000 penguasa kota. Melihat pemboman tak terbendung Tan Yun terhadap bawahannya, Kaisar Abadi 9 Surga tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, hentikan. Tiba-tiba, puluhan juta penguasa kota melakukan tendangan voli dan berdiri di kehampaan. Wow, Tan Yun berdiri di udara, terkejut di sekujur tubuhnya, mengibaskan darah dari tubuhnya, menatap Fang Rulong sambil tersenyum. Pifu tua, siapa kamu? Fang Rulong berkata dengan tajam, apa yang terjadi dengan istana rahasia 9 surga dari Kaisar Abadi? Mungkinkah Anda membunuh Kaisar Agung Penglai? Tan Yun menatap Fang Rulong dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu ingin tahu, aku tidak keberatan, biarkan aku memberitahumu semuanya. Dengarkan baik-baik. Tan Yun membocorkan secara dominan, mengucapkan setiap kata, saya adalah Tan Yun yang ingin kamu bunuh. Setelah itu, Tan Yun merobek janggut di wajahnya, dan segera, kerutan di wajahnya memudar, memperlihatkan wajah tampan, dan berkata dengan senyum jahat, peri musim semi di rumah rahasia 9 surga Anda telah dijarah. Daripada milikku. Adapun Kaisar Penglai, aku juga membunuhnya. Begitu komentar ini keluar, semua penguasa kota memiliki badai besar di hati mereka. Mereka telah terlibat dalam memburu Tan Yun selama hampir 100 tahun. Tetapi berita yang mereka dapatkan adalah bahwa Tan Yun hanya di alam kaisar. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke tingkat kedua dari alam kaisar besar dalam waktu sesingkat itu? Dan kekuatannya sangat menakutkan. Tan Yun. Tan Yun. Ouyang Qianqian menatap Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, mengarahkan jarinya ke Ouyang Qianqian, dan berkata dengan acuh tak acuh, Ouyang Qianqian, aku akan membunuhmu sendiri hari ini. Dan kau, Tan Yun dengan marah menunjuk Ouyang Duantian. Kemudian, melihat sekeliling semua orang, ada suara keras, dan kamu, semua akan mati. Setelah itu, Tan Yun menggunakan hegemoni luar angkasa. Ledakan. Selama runtuhnya langit, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 4.000 sang. Dalam satu pemikiran, pedang pembunuh ilahi Hongmeng terbang keluar dari dahinya dan berubah menjadi raksasa 3.000 sang. Melihat Tan Yun yang seperti gunung, puluhan juta penguasa kota berkata dengan ketakutan. Ya Tuhan, siapa dia? Kenapa dia bisa begitu besar? Ya. Tan Yun tampak seperti dewa supremasi dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja akulah yang membunuhmu. Ledakan. Dengan suara bumi, Tan Yun melangkah keluar dan meledakkan ratusan penguasa kota dari Emperor Realm secara tiba-tiba, tanpa tulang yang tersisa. Menusuk. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan ada ratusan penguasa kota yang ditelan oleh pedang raksasa itu dan hancur berkeping-keping. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun ngeri pada saat ini, memegang pedang kekerumunan di kehampaan, menari pedangnya dengan panik, dan mulai membunuh. Dalam beberapa napas, ada puluhan ribu pemilik kota yang meninggal tanpa penguburan. Panca indera Fang Rulong terpelintir dan meraung, semua penguasa kota di bawah tingkat ke-11 dari ranah kaisar dan ranah kaisar agung akan mundur. Kamu bukan lawannya. Kecuali dua ayah mertua kaisar abadi ini, semua pemilik kota tingkat ke-11 dan ke-12 dari alam kaisar besar membunuh Tan Yun untuk kaisar abadi ini. Mengikuti perintah Fang Rulong, puluhan juta pemilik kota terbang keluar dari alun-alun untuk menyaksikan pertempuran berikutnya di alun-alun dari kejauhan. Pada saat ini,
Penguasa kota peringkat ke-11 Kaisar Agung, 3.600 nama, muncul dari kehampaan, mengepung Tan Yun. Desir-desir. Keempat sosok itu melintasi kekosongan dan muncul di depan Tan Yun. Empat penguasa kota tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar adalah Mo Changkong, penguasa Mo Zan Xiancheng, penguasa Lingyun Xiancheng Zhuang Lingyun, penguasa Beku Xiancheng Sangguan Sui, dan penguasa Wuji Xiancheng Liting. Perang akan segera dimulai. Suamiku, apakah kita perlu mengambil tindakan sekarang? Pada saat ini, suara khawatir Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun berbicara kepada orang-orang di aula Ling Qiao Dao, di antara kalian, hanya Subing, Zenji, Yingying, dan Wuxin Sangshen yang merupakan lawan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 12 di alam Kaisar Besar. Selain empat penguasa kota di depanku yang merupakan tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, ada Ouyang Duantian dan Xia Haosu di kursi atas. Ini sudah 6, dan dengan tambahan anjing seperti naga di atas, sekarang adalah ranah Kaisar ke-12, dan ada 7 kekuatan dari ranah Kaisar ke-12 di pihak mereka. Jadi, kamu tidak bisa mengambil tindakan sekarang. Setelah membawaku untuk membunuh setidaknya 2 orang dengan serangan mendadak, kamu akan mengambil tindakan saat itu. Harus diingat bahwa tidak ada di antara kalian yang boleh menyerang Fang Rulong. Ketika orang ini adalah Kaisar Agung urutan ke-11, dia tidak akan takut dengan kekuatan Kaisar Agung urutan ke-12. Sekarang dia adalah yang ke-12, perintah Kaisar Agung. Lawan terkuat kita. Ketika saatnya tiba, Fang Rulong akan memberikannya kepadaku. Pada saat Tan Yun mentransmisikan, Mo Changkong, penguasa kota Xiancheng, mengacungkan tinjunya ke 3 penguasa lainnya dan berkata, tidak perlu bagi mereka bertiga untuk melakukan apapun, kota utama kota ini, secara pribadi menghapus Tan Yun. Setelah itu, Mo Changkong menatap Tan Yun dengan mata terbuka lebar, dan dengan tegas berkata, dasar sial, bunuh saudara kedua dan ketigaku, dan bunuh bayiku. Hari ini, penguasa kota akan membuatmu sesak dan ditangkap hidup-hidup, dan menyerahkannya kepada Lord Immortal Emperor. Di hati Mo Changkong, Tan Yun hanyalah orde kedua dari alam Kaisar Agung, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah lebih kuat dari dirinya sendiri. Ada permusuhan yang kuat di bintang di sudut mulut Tan Yun, berhenti bicara omong kosong, bertarung jika kamu ingin bertarung. Tubuh bertarung Mozu. Mo Changkong menjerit, dan kekuatan Kaisar Kematian melonjak di tubuhnya. Dalam sekejap, ukuran tubuh Mo Changkong melonjak menjadi raksasa setinggi 300 meter. Hahaha. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan malu, fisik tempur ini ditinggalkan oleh leluhurmu Mo San, kan? Lao Su memberitahumu bahwa fisik tempur ini masih Lao Su. Itu mengajarkan leluhurmu untuk mempraktikkannya. Kamu dapat menggunakannya sekarang untuk menghadapi Lao Su. Sungguh konyol. Dan leluhurmu Mo San, setelah kejatuhan Lao Su, dia juga orang pertama yang mengkhianati Lao Su dan menyerah pada Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Ketika Tan Yun mengatakan ini, penonton terkejut. Sebagai penguasa kota, mereka masih tahu bahwa setelah Hongmeng Supreme jatuh saat itu, Mo Zan memang orang pertama yang mengkhianati Hongmeng Supreme. Dan apa yang Tan Yun katakan, mungkinkah Tan Yun adalah Hongmeng Supreme? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Hongmeng Supreme sudah mati? Pada saat ini, Xia Haosu di perjamuan atas menatap pedang ilahi 3000 zang di tangan Tan Yun, berdiri dengan gemetar, menatap Fang Rulong, dan berkata dengan gemetar. Tuan, Kaisar Abadi, bawahan ingat bahwa pedang suci di tangan Tan dan Tan Yun adalah pedang tertinggi Hongmeng yang digunakan oleh Agung Hongmeng di masa lalu. Juga, alasan mengapa tubuh Tan Yun bisa melambung hingga 4000 kaki, seharusnya tubuh Hongmeng yang tercatat dalam buku-buku kuno. Begitu dia mengatakan ini, Fang Rulong gemetar dan menatap Tan Yun, kamu berbohong. Yang tertinggi Hongmeng sudah mati lebih awal. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki pedang Excalibur Hongmeng di tanganmu, bahkan jika kamu dapat menggunakan hegemoni Hongmeng, kamu sebaiknya dapatkan saja warisan tertinggi Hongmeng. Kamu jelas bukan Hongmeng Supreme. Tan Yun tiba-tiba tersenyum, Fang Rulong, kau anjing, percaya atau tidak. Tapi sebelum aku melakukannya, biarkan kau menemui seseorang. Xiao Qing keluar, berdengung. Ketika kekosongan itu seperti riak air, Fang Ziqing, mengenakan gaun biru dan topeng, muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Dia memandang Fang Rulong dengan dingin, dan dengan lembut mengangkat cadarnya, memperlihatkan wajah yang menakjubkan.
Hanya saja ada goresan dangkal yang mengejutkan di wajahnya yang bisa dipatahkan. Fang Rulong, haruskah kamu mengenali goresan di wajahku? Fang Ziqing menatap Fang Rulong. Fang Rulong mengerutkan kening, luka di wajahmu ditinggalkan oleh cakar anjing imperiusku. Siapa kamu? Dendam macam apa yang kamu miliki dengan anjing imperiusku? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Fang Ziqing. Fang Ziqing melihat ke sekitar puluhan juta pemilik kota dengan dingin dan berkata, dulu, saya memelihara seekor anjing. Kemudian, saya ditugaskan oleh Hongmeng Supreme Brother. Di Hongmeng Nine Heavens Realm, saya bertarung sendirian dan tak terkalahkan melawan pembangkit tenaga listrik tingkat 12 di ranah 9 Kaisar Besar, dan secara pribadi dinamai Hongmeng Nine Heavens Immortal Emperor oleh saudara saya. Nanti, saudaraku tidak sepenuhnya dibunuh oleh Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, karena saudaraku abadi dan abadi, jadi kedua Supreme itu mengutuk saudaraku untuk memasuki siklus keabadian, yang sekarang adalah Tan Yun. Tapi aku diancam oleh anjing yang kubesarkan sendiri. Binatang ini menodaiku dan membunuh orang tuaku. Meskipun aku telah bereinkarnasi, aku masih memiliki goresan anjing imperius di wajahku. Aku, Fang Ziqing berhenti, memindai penguasa kota, dan mengucapkan setiap kata, mantan Kaisar Abadi 9 Surga Hongmeng Fang Ziqing. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan juta penguasa kota di luar alun-alun memandang Fang Ziqing dan Tan Yun, dan mereka gemetar ketakutan dan pucat. Omong kosong. Fang Rulong menyeringai. Fang Ziqing melirik Fang Rulong dan berkata dengan malu, apakah kamu tahu mengapa nama keluargamu Fang? Itu karena, ketika kamu belum lahir, aku memberi ayahmu nama belakang. Kami Fang Ziqing sekali lagi mengumumkan bahwa mulai sekarang, anjing suci Anda tidak akan lagi bernama Fang. Sampai Anda mati, Anda akan menjadi anjing liar tanpa nama keluarga. Hahaha. Fang Rulong tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, kamu jalang, kamu benar-benar bisa berbaikan. Aku tidak percaya kamu adalah Fang Ziqing. Fang Rulong memindai penguasa kota, jangan tertipu olehnya dan Tan Yun. Tuan Xiandi, kami tidak percaya. Ya, kami tidak percaya bahwa Tan Yun adalah Hongmeng tertinggi. Kami juga tidak percaya bahwa wanita di depan kami adalah mantan Kaisar Abadi 9 hari. Petik 2. Dengan ketidakpercayaan yang tertinggal di telinga para penguasa kota, Fang Ziqing melihat sekeliling pada semua orang, saya akan memberitahu Anda sebelum Anda mati hari ini. Siapa yang tahu pedang ilahi yang digunakan Fang Ziqing di masa lalu? Pada saat ini, seorang penguasa kota tingkat ke-11 dari Kaisar Besar yang mengelilingi Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, Fang Ziqing, yang pertama menggunakan pedang suci yang diberikan oleh Hongmeng Supreme padanya. Bukankah kamu mengaku sebagai Kaisar Abadi Fang Ziqing? Kamu memiliki kemampuan untuk menunjukkan nasib pertama pedang ilahi untuk kita lihat. Semua penguasa kota mencibir, ya, Anda bisa mengeluarkannya jika Anda memiliki kemampuan. Fang Ziqing mencibir, bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan segera pedang ilahi terbang keluar dari mulut Cherry kecil dan melayang di depannya. Ketika semua orang melihat seorang pria muda dan seorang gadis berusia 6 tahun yang dilukis dengan jelas di pedang ilahi, semua penguasa kota memandang Fang Ziqing, dan mata mereka mengungkapkan keterkejutan yang tak tertahankan. Meskipun Fang Ziqing adalah Kaisar Abadi, mereka belum lahir, tetapi setelah mereka lahir, mereka telah melihat kemunculan takdir pertama pedang di peringkat pedang klasik. Fang Rulong mengepalkan tinjunya, dan meraung pada semua penguasa kota yang ditakuti, bahkan jika Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, bagaimana jika wanita ini adalah Kaisar Abadi 9 Surga di masa lalu? Aku memberitahumu bahwa era Hongmeng Supreme telah berakhir. Sekarang tuan kita adalah Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, ya, itu telah berlalu. Hahaha, saya memberitahu Anda binatang ini, selama Tan Yun saya abadi, dan usia saya dari Hongmeng Supreme masih ada. Setelah itu, Tan Yun memandang Fang Ziqing dan berkata dengan tatapan tegas, Xiao Qing, kamu masuk ke Lingqiao Taoist Hall dulu. Setelah beberapa saat, dengarkan kata sandiku sebelum kamu pindah. Dan kamu dapat yakin, Fang Rulong, aku akan menangkapnya hidup-hidup dan membiarkan kamu menghadapinya. Baiklah, terima kasih kakak. Fang Ziqing menghilang dari udara tipis setelah mentransmisikan suara. Pada saat ini, Fang Rulong mencibir, Tan Yun, kali ini, Kaisar Abadi ini akan menyelamatkan Anda, dan kemudian menyerahkan Anda ke Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Jika Anda benar-benar reinkarnasi Hongmeng Supreme,
maka Kaisar Abadi ini dapat Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Fang Rulong berkata dengan tajam, Mo Changkong, lakukan. Bawahan patuh. Setelah Mo Changkong menerima pesanan, dia memelototi Tan Yun, dan meraung, bahkan jika kamu adalah Hongmeng Supreme, hari ini penguasa kota ini akan menghancurkanmu. Membunuh. Dengan ketinggian 300 meter, Mo Changkong membalik tangannya, dan kapak raksasa muncul di tangannya sebagai artefak tingkat tinggi tingkat 3. Tusuk, tusuk. Mo Changkong memegang kapak raksasa, tubuhnya menabrak kehampaan, dan dia dengan marah membunuh Tan Yun. Meskipun Mo Changkong setinggi 300 kaki, dia masih terlihat sangat lemah di depan 4.000 kaki Tan Yun. Mata Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, sepasang murid raksasa Tan Yun menembakkan cahaya merah menakutkan ke mata Mo Changkong. Mo Changkong merasa pusing di lubuk hatinya yang terdalam, dan menghilang sebentar. Ketika Mo Changkong tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali kewarasannya, tubuh 4.000 kaki Tan Yun telah muncul di depan Mo Changkong, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedang raksasa di tangannya 2 kali. Oh tidak, memukul. Dalam suara ratapan Mo Changkong seperti membunuh babi, kedua tangannya terpotong oleh percikan darah. Pergi ke neraka untuk menemani saudara kedua, saudara ketiga, dan putra. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, Hongmeng membunuh pedang ilahi, dan memotong Mo Changkong. Pompa, tubuh Tan Yun yang seperti gunung terbalik dengan pedang di udara, dan pedang itu membelah kepala Mo Changkong menjadi 2. Dari gerakan Tan Yun hingga Mo Changkong dibantai, seluruh proses berjalan lancar dalam sekali jalan, hanya beberapa kedipan mata. Pada saat ini, Zhuang Lingyun, penguasa Lingyun Xiancheng dalam kehampaan, Sang Guanshui, penguasa Xiancheng Beku, dan Li Ting, penguasa Janji Xiancheng, 3 kaisar agung dari peringkat ke-12, menatap mata Tan Yun, dengan ketakutan yang mendalam. Meskipun mereka bertiga tahu bahwa Mo Changkong adalah yang terlemah dari keempatnya, mereka hampir tidak percaya fakta bahwa Mo Changkong akan dibunuh oleh Tan Yun dengan begitu mudah. Ketika mereka bertiga terkejut, puluhan juta penguasa kota menatap Tan Yun dengan ekspresi ketakutan. Di hati semua penguasa kota, Tan Yun, yang mengaku sebagai reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, benar-benar terlalu kuat. Xia Haosudi jamuan makan memandang Tan Yun dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sementara Ouyang Duantian di sampingnya terkejut, hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Putri ayah yang baik, kamu sangat menawan, kamu akan membuat mantan Hongmeng Supreme jatuh cinta padamu. Ouyang Duantian diam-diam menyampaikan kepada Ouyang Qianqian yang sedang mengenakan gaun pengantin. Ouyang Qianqian menekan bibirnya, menatap mata Tan Yun, penuh kelembutan, dan berkata melalui suara, "Ayah, meskipun apa yang saya katakan kepada Tan Yun terakhir kali adalah untuk menipu dia. Tapi sekarang aku sudah mengenakan gaun pengantin Fang Rulong, dan masih ada tatap muka lagi dengannya." Setelah mendengar ini, Ouyang Duantian berkata, "Jangan khawatir tentang ini, dan jelaskan dengan jelas untuk asosiasi ayah dan Tuan Hongmeng." Ketika transmisi suara jatuh, Ouyang Duantian tiba-tiba melompat ke udara dari kursi, menarik Ouyang Qianqian, melintas melewati Fang Rulong, dan terbang menuju Tan Yun. "Ouyang Duantian, apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Fang Rulong tenggelam, dan dia memarahi. Ouyang Duantian mengambil Ouyang Qianqian di tangan kirinya, tiba-tiba melihat ke belakang, dan menatap Fang Rulong, "Anjing bajingan. Tuan kota ini memberitahumu bahwa orang yang putriku cintai adalah Tuan Hongmeng, bukan binatang buasmu." Segera, Ouyang Duantian membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi muncul. Dengan pergelangan tangannya berputar, dia menelan 3.600 penguasa kota tingkat ke-11 dari Kaisar Agung yang mengepung Tan Yun. Memukul. Dalam kabut berdarah, 10 penguasa kota tidak dapat menghindar dan mati. "Ouyang Duantian, apakah kamu mencoba memberontak?" Fang Rulong memandang Ouyang Duantian dan meraung. "Betul sekali." Ouyang Duantian berkata dengan tegas, "Tuan kota ini akan memberontak. Ada juga Kaisar Gou, apakah kamu penasaran? Kamu mengirim seseorang untuk mencari begitu lama dan belum menemukan keberadaan Xianxian. Kalau begitu aku akan memberitahumu, karena Xianxian adalah putriku Qianqian." Setelah mendengar ini, Fang Rulong sangat marah. "Ouyang Qianqian, dasar jalang." Ouyang Qianqian menutup telinga, dia berdiri di udara, menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Tepat saat dia akan berbicara, pupil raksasa Tan Yun menunjukkan warna mengejek. Segera,
Tan Yun mengulurkan lengan kirinya dan meraih Ouyang Qianqian di telapak tangannya. Tuan tertinggi, kamu. Tan Yun tersenyum marah tanpa menunggu kata-kata Ouyang. Diam, kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan mencubit putrimu sampai mati sekarang. Ouyang Duantian sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengambil seteguk. Retak. Tan Yun perlahan menggenggam telapak tangan kirinya, Ouyang Qianqian di telapak tangannya, dan tulang bahunya perlahan retak. Ah! Ouyang Qianqian mengeluarkan suara yang menyakitkan, telinga dan hidungnya dipenuhi dengan gumpalan darah, dan segera setelah itu, wajah cantik dan tidak mencolok itu penuh dengan warna yang sangat menyakitkan, dan dia merasa tulangnya akan hampir patah, pecah. Ini menyakitkan, bukan? Ini adalah konsekuensi dari menipu perasaanku. Tan Yun mencibir dan berkata, ayah dan anak perempuanmu benar-benar bukan hal yang baik. Melihat bahwa aku akan membunuhmu hari ini, mengetahui bahwa kamu mengikuti kehidupan Gou abadi, ini hanya menyanyikan tempat ini, ingin menipuku lagi. Bibir Ouyang Qianqian terbuka ringan, dan seteguk darah keluar. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, matanya kabur oleh air mata, dan dia gemetar, tidak seperti yang kamu pikirkan. Tan Yun, aku mencintaimu. Diam untuk Lao Su. Tan Yun meraung, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun yang menipuku. Ouyang Qianqian, matilah. Tepat ketika Tan Yun hendak meremas Ouyang Qianqian sampai mati, Ouyang Duantian berlutut dalam kehampaan dan berteriak dengan suara serak, Tuan Hongmeng, Anda tidak dapat membunuhnya, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Dengarkan si kecil, apa yang putriku katakan padamu malam itu adalah kebohongan bagimu. Dia tidak ingin menjadi nyonya immortal. Jika tidak, Immortal Gou mengancam kehidupan semua orang di mansion Tuan Kotaku. Putriku tidak akan pernah menikah dengan Kaisar Gou. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Ketika kamu selesai, putrimu harus mati. Juga, menurutmu siapa Tan Yun? Seorang anak berusia 3 tahun. Malam itu, saya menggunakan operasi pupil untuk mengendalikannya. Apa yang dia katakan saat itu, saya tidak akan pernah melupakannya. Tuan tertinggi, itu salah paham. Ouyang Duantian berkata dengan cemas, putriku tahu bahwa kamu tidak akan mempercayainya. Dia membiarkan si kecil menciptakan cincin ilahi jiwa Kaisar Agung untuk mencegah jiwa Kaisar Agung dikendalikan oleh teknik mata. Cincin ilahi jiwa Kaisar Agung, sekarang di benak Qianqian, dia sama sekali tidak dikendalikan olehmu saat itu. Sumpah kecil, apa yang dia katakan itu benar, kalau tidak dia tidak akan mati. Mendengar ini, tubuh 4000 Zhang Tan Yun bergetar tiba-tiba, dan segera melepaskan kesadaran abadi, dan menemukan bahwa jiwa Kaisar Agung di kedalaman pikiran Ouyang Qianqian memang diselimuti lingkaran cahaya yang memancarkan cahaya cemerlang. Guru Agung, jika Anda masih tidak percaya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda si kecil, ingatan si kecil berbicara dengan Qianqian pada waktu itu. Ouyang Duantian berteriak, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan surgawi berubah menjadi memori dari gambar kosong. Tan Yun membuang muka, tetapi melihat bahwa tempat dalam gambar memori adalah aula VIP dari mansion Tuan Kota di Kota Abadi Tongtian. Retakan. Dengan suara, pedang panjang yang berlumuran darah Tan Yun di tangan Ouyang Qianqian jatuh ke tanah. Air mata Ouyang Qianqian menetes, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun, maafkan aku benar-benar minta maaf, baru kamu akan membenciku. Hanya dengan cara ini, Anda akan pergi. Saya juga ingin pergi dengan Anda, tetapi jika saya pergi, apa yang akan dilakukan mansion Tuan Kota? Warga Kota Abadi Tongtian, apa yang harus saya lakukan? Sambil menangis, Qianqian Ouyang mengangkat kepalanya dan memelototi Ouyang Duantian. Ayah, mengapa kamu menyelamatkanku? Kenapa? Tahukah kamu, aku bisa mati di tangan kekasihku, dan putriku akan mati tanpa penyesalan. Dibunuh oleh Tan Yun, putrinya akan menjadi 100. Gambar memori berakhir di sini. Saya tidak tahu kapan, sepasang pupil raksasa Tan Yun penuh dengan air mata. Tan Yun buru-buru melepaskan Ouyang Qianqian dengan tangan kirinya, dan dengan hati-hati memegang Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya yang cacat yang telah dicengkeramnya, dengan air mata besar jatuh di wajahnya. Qianqian, maaf, aku salah paham denganmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ini salahku. Aku hampir membunuhmu karena kesalahan. Ouyang Qianqian berdarah dari 7 lubangnya, sambil menggelengkan kepalanya dengan lemah, dipenuhi dengan darah dan air mata bahagia,
berdeguk di pipinya yang pucat. Tan Yun, jangan menangis, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja. Aku hanya merasa lelah dan ingin istirahat. Mendengar ini, Tan Yun sering mengangguk, oke, sampai jumpa, masuk ke aula langit tinggi untuk pulih dari cedera. Gadis, ketika saya memecahkan musuh saya akan membayar Anda permintaan maaf yang baik. Ouyang Qianqian mengangguk lemah, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu. Tan Yun, aku akan membiarkan Xia Haosu hidup-hidup nanti. Seharusnya Bibi Zen dan Paman Zen yang dia bunuh. Oke, aku ingat, aku akan mengirimmu ke High Heaven Hall, kata Tan Yun. Iya, Ouyang Qianqian menjawab, menatap Ouyang Duantian yang masih berlutut, dan berbisik, ayah, cepat bangun, berjanjilah pada putrimu bahwa kamu akan berdiri bersama Tan Yun dan membantunya membunuh musuh. Jangan khawatir, itu untuk ayah. Ketika Ouyang Duantian menjawab, dia masih berlutut dalam kehampaan. Karena di dalam hatinya, Tan Yun adalah Hongmeng Supreme, tanpa seizin Tan Yun, dia tidak berani bangun. Paman Ouyang, tolong, segera bangun, kata Tan Yun. Bagus. Ketika Ouyang Duantian mendengar Tan Yun memanggil pamannya, hatinya merasa senang. Dan Fang Rulong memerah karena marah, gemetar di sekujur tubuh, dan benar-benar menyalak, busur. Dia sangat marah sehingga paru-parunya meledak. Menurutnya, Tan Yun telah merampok wanita yang akan menjadi istrinya. Aku sangat marah, aku sangat marah. Fang Rulong meraung, Tan Yun, Kaisar abadi ini ingin tinggal bersamamu hari ini. Jangan mati, hahaha, itu yang aku inginkan. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam setelah tertawa terbahak-bahak, Su Bing, Zenji, Yingying, saudara ketiga, keluarlah. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, semua orang hanya melihat 3 wanita dan seorang pria bertopeng, muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Tan Yun memandang Ouyang Duantian dan berkata, Paman, kamu juga harus memasuki aula surga tinggiku. Tuan tertinggi, penjahat akan menemanimu bertarung. Ketika Ouyang Duantian menjawab, matanya tertuju pada Zenji, bagus, kamu belum mati, keponakan Zen. Zenji berkata dengan dingin, Tuan Kota Ouyang, kita perlu mencari tahu kebenarannya. Jika bukan ayah dan ibu angkat saya yang Anda bunuh, tidak akan terlambat bagi Anda untuk memanggil keponakan saya. Zenji, Fang Rulong mengerutkan kening, bukankah ayahku mengurungmu di tempat sepi? Bagaimana kamu bisa keluar? Juga, tanah kosong telah dihancurkan, kenapa kamu belum mati? Zenji berkata dengan dingin dan dingin, anjing siang, wanita ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Tentang mengapa aku tidak mati, pikirkan sendiri. Hahaha, bagus, sangat bagus. Fang Rulong tertawa dengan marah, saya pikir Anda adalah lawan Fang Rulong. Kaisar abadi ini memberitahu Anda, tidak ada dari Anda yang harus mencoba melarikan diri hari ini. Kaisar abadi Gou, tangani itu. Kamu, aku cukup. Tan Yun berkata, melirik Tuan Kota Lingyun Zhuang Lingyun, Tuan Kota Beku Sangguan Sui, Tuan Kota Wuji Liting, Tuan Kota Xiahusian Cheng Xiahusu, matanya tertuju pada Ouyang Duantian, Paman, keempat pemilik kota besar ini semuanya adalah kaisar. Di level ke-12, pilih satu untuk ditantang. Oke, setelah Ouyang Duantian menjawab, matanya tertuju pada Xia Haosu, matanya merah dan berkata, Xia Haosu, jika Tuan Kota tidak salah menebak, kamulah yang membunuh saudaraku Zen Haixian dan menyalahkan tuannya. Benar. Jadi apa? Jadi apa? Xia Haosu menatap Ouyang Duantian, acuh tak acuh di matanya yang berlumpur. Oke, sangat bagus. Setelah Ouyang Duantian mencibir, dia memandang Tan Yun, Tuan tertinggi, yang lebih muda akan berurusan dengan Xia Haosu. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Yingying melawan Zhuang Lingyun. Su Bing melawan Sangguan Sui. Zenji berurusan dengan Li Ting. Sen Su Bing, Tuoba Yingying, dan Zenji menatap lawan mereka dengan mata yang semakin dingin dan mengangguk. Kakak, bagaimana denganku? Tanya Wu Shen. Kakak ketiga, bawa orang lain dan bunuh semua orang di sini. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, mentransmisikan suara itu ke semua orang di aula Ling Qiao Dao, kalian semua keluar dan bunuh musuh bersama dengan Wuxin. Segera setelah itu, Yu Qin, Xianer, Meng Yao, Xi Nying, Xiao, Ruoxi, Zian, Su Zhen, Ziking, Qing Cheng, muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling pada orang-orang di sisinya dan berkata, ingat, jangan terus hidup.
Membunuh. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, kekuatan Kaisar Kematian memenuhi tubuh Dewa Wuxinsang, memegang pisau ajaib, He Yukin dan 12 wanita lainnya, menuju 30 juta penguasa kota di luar alun-alun. Memukul. Apa? Tuan Xiandi tolong. Tidak, Tuan kota ini belum mau mati. Dalam cipratan darah, Wuxinsang Shen memegang pisau ajaib dan mulai membantai 3.590 penguasa kota tingkat ke-11 di sekitar Tan Yun. Xia Haosu, ayo. Ouyang Duantian membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi muncul di tangannya, memegang pedang ke arah Xia Haosu di depan alun-alun. Ayo, Tuan kota ini takut kamu tidak akan berhasil. Dengan raungan panjang, Xia Haosu memegang sepasang pisau, dan Foli dan Ouyang Duantian memulai perkelahian. Bunuh. Sen Subing dipenuhi dengan nafas tingkat 4 dari alam besar, memegang pedang dan menggunakan langkah-langkah ajaib waktu dan ruang, untuk membunuh Sangguan Sue dari langkah ke-12 dari alam besar. Sangguan Sue memandang Sen Subing yang telah membunuhnya di langit, dan wajah Chen Yuloyan penuh dengan ejekan, semut tingkat 4 di alam kaisar besar berani menantang penguasa kota ini. Mereka benar-benar mencari kematian. Kekuatan kaisar kuno memancar keluar dari tubuh Sangguan Sue, memegang pedang suci, bertarung sengit dengan Sen Subing dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, Tuoba Yingying dan Zhen Ji bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Zhuang Lingyun dan Li Ting masing-masing. Pada saat ini, Tantai Sianer dipenuhi dengan aura tingkat ketiga dari alam kaisar besar, memadatkan sayap cahaya, dan memimpin kerumunan di luar alun-alun dengan pedang. Kamu adalah gadis tingkat 3 dari alam kaisar besar, dan kamu ingin membunuhku dan penguasa kota lainnya, kamu gila. Tubuh tua seorang penguasa kota tingkat 8 dari Kaisar Agung naik ke langit dan membunuhnya menuju Tantai Sianer. Pompa, jangan menunggu Tuan Kota mendekati Tantai Sianer. Tantai Sianer sudah memegang pedang dan menembus tengkorak Tuan Kota. Setelah Tantai Sianer menghunus pedangnya, sayapnya berubah menjadi lengkungan besar dari kehampaan, memotong ke arah lusinan penguasa kota. Apa? Tidak. Pompa, tiup, sayap cahaya suci seperti artefak yang tak terkalahkan, segera menggerakkan kepala lusinan penguasa kota. Membunuh. Nangong Yukin memegang pedang suci prasejarah dan menggunakan warisan guru suci prasejarah. Setiap cahaya pedang yang dia lepaskan menelan ratusan penguasa kota menjadi sampah, memercikkan darah, dan mayat-mayat berserakan ke dalam kehampaan. Sue Zian memegang 5 elemen Excalibur, bayangan ungu, dan dia melaju kencang di antara kerumunan seperti dewa pembunuhan ungu, meninggalkan mayat kemanapun dia pergi. Fang Ziqing memegang Yuan pertama pedang ilahi, dan melakukan pembantaian berdarah pada pemilik kota di timur alun-alun. Sen Suzhen, yang mengikuti Tan Yun sebagai pembunuh dalam gaun hitam, memegang pedang panjang seperti hantu tanpa jejak. Dengan setiap ayunan pedang, beberapa penguasa kota jatuh. Feng Qingcheng, Murong Sishi, Nangong Ruksue, dan lainnya yang tersebar di sekitar alun-alun telah berubah menjadi malaikat yang dengan kejam memanen kehidupan. Membunuh. Pembantaian. Puluhan juta penguasa kota dikalahkan oleh Yukin, Sianer, dan wanita lainnya. Sampah, semuanya sampah. Fang Rulong meraung ke langit, sekarang Kaisar Abadi ini mengumumkan bahwa penguasa kota di bawah tingkat ke-6 Kaisar Agung akan segera melarikan diri dari gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan, dan gerbang utara. Setiap pemilik kota di atas peringkat kelima dari alam kaisar besar akan tinggal di rumah abadi 9 surga dan mengikuti kaisar abadi untuk membunuh musuh. Setelah musuh dihancurkan, kaisar abadi akan dihadiahi lagi dan lagi, pergi ke para dewa untuk meminta jasamu. Mereka yang melanggar perintah menghukum 9 klan. Mengikuti perintah Fang Rulong, total 200.000 penguasa kota dari peringkat ke-6 hingga ke-10 dari alam kaisar besar tinggal dan membunuh Wuxinsang Shen, Nangong Yukin, dan lainnya. Dewa yang tidak disengaja itu tertawa terbahak-bahak, kakak ipar, ada juga gadis-gadis seperti Ruksue, Xian, Xiaoqing, Xixi, Qingcheng, Ruoxi, 200.000 pemilik kota ini, serahkan padaku. Bubarkan, kejar dan bunuh penguasa kota yang melarikan diri. Setelah aku membunuh 200.000 musuh, aku akan membantumu. Mendengar itu, gadis-gadis itu bubar, mengejar dan membunuh penguasa kota yang melarikan diri di langit. Kakak ipar, Fang Rulong mengerutkan kening, dan segera menyeringai pada Tan Yun, di antara cewek-cewek ini, harus ada lebih dari satu istri untukmu. Kaisar akan membunuh semua wanita ini terlebih dahulu, dan kemudian datang untuk membersihkanmu. Tan Yun,
Kamu harus ingat kepada kaisar ini bahwa kaisar ini ingin membiarkan semua wanita yang ikut denganmu mati. Biarkan kamu melihat mereka mati. Begitu kata-kata itu jatuh, Fang Rulong membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi yang diukir dengan istana abadi 9 surga muncul di tangannya. Pedang ini disebut pedang 9 surga. Fang Rulong memegang pedang kaisar 9 surga, dengan agresif memimpin untuk membunuh Sue Zian. Sue Zian, yang mengejar dan membunuh penguasa kota yang melarikan diri, melakukan tendangan voli dan melihat Fang Rulong membunuh dengan pedang. Dia sangat ketakutan sehingga Huarong pucat, "Kakak ipar, selamatkan Zian. Ada saudara ipar di sini, Zian, jangan takut." Ketika suara yang mengandung arti mengendalikan seluruh situasi muncul, Tan Yun setinggi 4.000 meter memegang pedang Excalibur Hong Meng dan menembak dari kehampaan, menghalangi Sue Zian. Tan Yun tidak menoleh dan berkata, "Zian, ada aku di sini, kamu pergi dan memburu musuh." "Kakak ipar, hati-hati, aku pergi." Setelah Sue Zian meninggalkan hukuman, memegang 5 elemen Excalibur, menembak ke langit, dan kemudian mengejar dan membunuh penguasa kota yang melarikan diri. Pada saat ini, di atas alun-alun, hanya Tan Yun dan Fang Rulong yang saling memandang. Su Bing, Zhen Ji, Ouyang Duantian, Tuoba Yingying, dan 4 penguasa kota besar dari langkah ke-12 dari alam besar masih bertarung dengan sengit. Tan Yun menyipitkan mata ke arah Fang Rulong, dan berkata dengan dominan, "Kamu anjing." Kaisar abadi bukanlah anjing, tetapi kaisar abadi adalah anjing jiwa. Fang Rulong berkata dengan tajam. "Hahaha, tidak peduli anjing jenis apa kamu adalah seekor anjing." Tan Yun menyeringai dan melirik pedang kaisar 9 surga di tangan Fang Rulong. "Sungguh konyol seekor anjing ingin menggunakan pedang manusia. Tunjukkan bentuk aslimu, agar kamu bisa hidup sedikit lebih lama di tangan Lao Su." "Sombong, lihat pedangnya." Fang Rulong naik ke udara, memegang pedang di lengan kanannya dan menebas ke arah Tan Yun Li. Memanggil. Tiba-tiba, cahaya pedang cemerlang yang panjangnya 10.000 kaki menghancurkan kekosongan dan menebas Tan Yun. Seni pedang ilahi Hong Meng. Dalam pikiran Tan Yun, auranya tiba-tiba melonjak ke ranah kaisar ke-12. 5 elemen hancur. Segera, gelombang kekuatan raja, kayu, air, api, bumi, mengalir ke pedang Excalibur Hong Meng dari tubuh Tan Yun, dan Tan Yun mengayunkan 5 pedang. Ledakan. Gemuruh-gemuruh. Ketika kekosongan runtuh satu demi satu, 5 balok pedang dengan atribut berbeda keluar dari pedang pembunuh ilahi Hong Meng, bergabung dari kekosongan menjadi balok pedang berwarna-warni yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan ditebas. Di Wanzang Jianmang, dengan suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang Fang Rulong yang cemerlang runtuh ke udara, sementara 5 elemen menghancurkan cahaya pedang dan menuju ke arah Fang Rulong dengan agresif. Sangat kuat. Ketika Fang Rulong mencelupkan ke samping dengan berbahaya, Tan Yun yang seperti gunung muncul di sampingnya, memegang pedangnya dan menebas ke arah Fang Rulong. Berdengung. Fang Rulong, yang tidak bisa mengelak, memiliki cahaya di tubuhnya, dan segera, satu set baju besi berwarna-warni muncul di tubuhnya. Ledakan. Wow, armor di tubuh Fang Rulong, di bawah cahaya pedang 5 elemen, pecah berkeping-keping, berubah menjadi terak yang jatuh dari langit. Ketika 5 elemen cahaya pedang runtuh, kepala Fang Rulong terlempar keluar, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terbang puluhan ribu kaki di udara sebelum dia bisa berdiri kokoh. Pada saat ini, mata Fang Rulong yang menatap Tan Yun berubah, menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Tan Yun begitu kuat. "Tan Yun, selamat." Mata Fang Rulong menunjukkan warna yang ganas. "Selamat, Anda telah membuat marah Kaisar Abadi." Mengaum. Fang Rulong meraung ke langit dan tiba-tiba berubah menjadi anjing besar dengan ukuran tubuh hingga 5.000 kaki, anjing Imperius. Itu ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan pupil raksasanya berubah menjadi merah darah. Terutama 4 cakar anjingnya, ditutupi dengan kuku kaki yang tajam dan panjang 300 kaki, terlihat megah. Berdengung. Dalam kehampaan yang mendidih seperti air, anjing penolak jiwa meletus dalam aura tingkat 12 dari periode kesengsaraan penyeberangan binatang Kaisar Agung. Melihat anjing Imperius, Tan Yun tidak memiliki rasa takut atau takut di matanya. Karena Tan Yun yakin bahwa dalam pertempuran terakhirnya di alam 9 surga, dia harus berani dan tidak ada lawannya. Termasuk anjing Imperius di depanmu. Pada saat ini, anjing Imperius mengucapkan kata-kata, pertama,
mata Dewa Darah Anjing Dewa ini, bahkan manusia tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, dapat mengendalikan jiwanya yang agung, dan Anda tentu saja tidak terkecuali. Kedua, kekuatan tulang anjing asli sebanding dengan artefak tingkat rendah tingkat 2, dan anjing aslinya sangat kuat. Ketiga, kecepatan anjing asli tidak tertandingi. Keempat, ketajaman kuku 4 cakar anjing suci ini telah mencapai artefak pamungkas tingkat ketiga, dan itu sangat tajam. Akhirnya, taring anjing suci ini bahkan mencapai artefak tingkat rendah tingkat 4, yang dapat menghancurkan segalanya. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan untuk melawan anjing ini? Jika saya jadi Anda, saya akan membantai hidup saya. Setelah tingkat kultivasi ditingkatkan, saya akan mendapat masalah dengan anjing ini, tapi saya minta maaf hahaha. Tingkat kultivasi Anda terlalu rendah sekarang, Anda pasti bukan lawan dari ini, anjing. Sekarang, kamu pergi untuk mati. Tiba-tiba, di mata anjing itu, tirai cahaya berwarna darah setinggi puluhan ribu meter meledak, menutupi Tan Yun. Mata Dewa Hongmeng. Setelah murid raksasa Tan Yun meledak dengan cahaya merah misterius, Dewa Darah Anjing Imperius tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Hah! Anjing Imperius mengerutkan alisnya. Kemudian, punggungnya membungkuk, dan dia berlari liar dari kehampaan. Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun melintas di udara, dan dengan mudah menghindarinya, dan berkata sambil mencibir, kamu memang bisa membunuh manusia tingkat 12 di alam Kaisar Besar dengan kecepatan saja, tetapi sangat disayangkan kamu tidak secepat aku. Juga, seperti yang kamu katakan, tulangmu, cakar anjingmu, dan gigi anjingmu memang tajam. Meski begitu, aku akan memukulmu dengan liar hari ini. Aku tidak membutuhkan pedang untuk membunuhmu, hanya mengandalkan, kata Tan Yun, dan saat berikutnya, pedang pembunuh Hongmeng berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah menembus ke dalam pikirannya, Tan Yun mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Tinju, aku bisa membunuhmu. Membunuh. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, ketika Tan Yun muncul di sisi kiri anjing Imperius tiba-tiba menoleh, membuka mulut raksasa di langit, dan menggigit leher Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa sekali dia digigit, leher Tan Yun pasti akan digigit. Meskipun Tuan Luar Angkasa Tan Yun telah berkultivasi ke tahap awal dari urutan ke-18, memiliki artefak luar biasa tingkat pertama untuk dihancurkan dengan tangan kosong, tubuh fisik Tan Yun sekarang jauh lebih kaku daripada gigi anjing. Tan Yun melakukan tendangan voli, dan setelah menghindari gigitan anjing Imperius, dia menerobos kehampaan dan muncul di sisi kanan anjing Imperius. Dia memukul pintu di sisi kanan kepala anjing Imperius dengan pukulan pada ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, wajah anjing Imperius hancur, bulunya rontok, dan daging dan darah memercik keluar, memperlihatkan bagian tulang yang kusut. Dan tubuh 5.000 zangnya, setelah dihempaskan oleh Tan Yun dengan pukulan, sekali lagi bergegas menuju Tan Yun dengan keras. Pada saat ini, anjing Imperius telah memasuki kondisi kekerasan, benar-benar menjadi anjing gila, berteriak seperti orang gila, dan bergegas menuju Tan Yun. Namun, apa yang membuat anjing Imperius muntah darah tertekan, setelah Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, kecepatannya sedikit lebih cepat dari dirinya sendiri, dan setiap kali dia ingin menggigit Tan Yun selalu bisa melarikan diri. Tan Yun, aku tidak percaya anjingku bisa menggigitmu. Anjing Imperius berteriak, berlari dengan panik ke arah Tan Yun lagi dan lagi. 2 jam kemudian, cahaya bulan menyelimuti langit dan bumi, menerangi Jiutian Immortal Mansion, dan juga menerangi mayat-mayat yang berserakan di tanah dalam radius 30 juta mil di Jiutian Immortal Mansion. Hahaha. Pada saat ini, di atas alun-alun, anjing Imperius terengah-engah lelah. Dia melancarkan banyak serangan, tapi dia tidak melukai rambut Tan Yun. Orang ini layak menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Kaisar Abadi ini habis, dia tidak akan bisa menangkapnya. Anjing penghilang jiwa diam-diam bergumam di sini, warna licik digambar di pupil raksasa itu, dan berkata, dengan rencana saat ini, Kaisar Abadi hanya dapat menggunakan pembunuhnya. Setelah keterampilan pembunuh, jika dia tidak bisa membunuh Tan Yun, maka Kaisar Abadi hanya bisa menanggung penghinaan, melarikan diri ke surga, pergi ke dewa, dan memberitahu 2 identitas tertinggi Tan Yun. Diam-diam memikirkan hal ini, anjing Imperius mengambil napas dalam-dalam, memelototi Tan Yun, yang tampak tenang di langit, dan meraung, saya memberitahu Anda betapa kuatnya anjing ini.
Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, tampak seperti kucing bermain tikus. Kamu seharusnya menggunakan kekuatan magismu. Jika tidak, bahkan jika kamu lelah, kamu tidak akan bisa menyentuhku. Jeroan anjing, tunjukkan saja kekuatan magismu. Mendengar itu, taring anjing angkuh menjadi ganas. Tan Yun, anjing itu akan membunuhmu. Tuhan anjing kekuatan supernatural kegilaan berubah. Tiba-tiba, aura yang sangat ganas meledak dari tubuh anjing Imperius. 9 perubahan dewa gila, 9 anjing memecahkan langit. Di samping anjing Imperius, hantu anjing Imperius setinggi 5.000 meter muncul. Segera setelah itu, 8 hantu muncul. Napas yang dipancarkan oleh setiap hantu sama menakutkannya dengan napas anjing Imperius. Pada saat berikutnya, 9 hantu menabrak kehampaan dan mengepung Tan Yun. Apa yang istimewa dari 9 perubahan dewa gila? Namanya bagus. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu bisa menghancurkan langit, tapi kamu tidak bisa menghancurkanku. Hongmeng Divine Killing Sword Art 9 Pulse Killing Immortals. Oh tidak, itu seharusnya pembunuhan anjing. Jiumai. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya, dan saat dia mengambilnya, Tan Yun masuk ke Excalibur, dengan liar menyuntikkan kekuatan Kaisar Emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, waktu dan ruang, Desir-desir, tubuh seperti gunung Tan Yun melintas 9 kali berturut-turut dari kehampaan, menggunakan 9 pulsa untuk membunuh makhluk abadi sekaligus. Ho, 9 lampu pedang menyilaukan yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut, dari saat pedang Hongmeng terbunuh, angin bergelombang, dan langit retak. Bangunan megah di bawah, tidak mampu menahan nafas 9 cahaya pedang, hancur berkeping-keping dan berubah menjadi reruntuhan. Debu memenuhi langit, membubung ke langit, dan ketika langit dikaburkan oleh bulan, 90.000 lampu pedang zang, dengan deru suara keras, menghancurkan hantu 9 anjing pelepas jiwa. Melihat pemandangan ini, anjing Imperius ketakutan setengah mati. Ini adalah anjing yang berduka pada saat ini, berlari dengan kecepatan tinggi di langit malam, melarikan diri ke gerbang timur, dan berteriak dengan marah. Tan Yun, dengan kecepatan anjing suci ini, sebelum kamu mengejar, kamu pasti bisa melarikan diri. Ketika anjing itu melarikan diri, dia akan melapor kepada Lord Chaos Supreme, dan biarkan dia mengirim para dewa dan tentara untuk menangkapmu. Melarikan diri. Haha, bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun menunjukkan langkah sucinya dan bergerak menuju anjing yang angkuh. Terbang menjauh, pada saat yang sama. Dalam kekosongan 5 juta mil ke utara Istana 9 Surga, Sang Guanshui berpakaian putih menyebar kepalanya, dan tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang mengejutkan. Terutama di lehernya, luka pedang sangat menusuk. Dia goyah dalam kehampaan, menatap ke dalam kehampaan dengan wajah pucat, memegang pedang terbang. Sen Subing, berdiri tanpa cedera di langit, berkata dengan suara lemah. Tolong luangkan hidupku. Aku bersedia melayani tuanmu, yaitu Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing berkata dengan ringan, bagaimana Anda melayani? Aku, Sang Guanshui menggigit gigi peraknya, aku bersedia mendedikasikan tubuhku kepada Maha Guru sebagai budak. Tiba-tiba, Sen Subing tersenyum, kamu memenuhi syarat untuk melayani suamiku. Ini konyol. Menderita sampai mati. Dengan pedang terbang di tangan, Sen Subing menggunakan langkah hantu ruang dan waktu dan memotongnya ke leher Sang Guanshui. Ketika Sang Guanshui bersandar, menekuk punggungnya seperti busur, dan menghindari pedang mematikan, Sen Subing membalik tangan kirinya dan mengenai dada Sang Guanshui tiba-tiba. Puff engah. Dada Sang Guanshui runtuh, dan dia menyemburkan 3 suap darah, merasa pusing dan jatuh ke bawah. Pompa, Sen Subing menukik ke bawah, menusuk alis Sang Guanshui dengan pedang. Setelah membunuh Sang Guanshui, Sen Subing melepaskan kesadaran abadi, menutupi kekosongan dalam radius 30 juta li. Ditemukan bahwa Zenji telah mengalahkan Li Ting di tingkat ke-12 dari alam besar ke dalam situasi yang berbahaya. Ouyang Duantian dan Xia Haosu seimbang. Adapun Zhuang Lingyun, pembangkit tenaga listrik dari kerajaan ke-12, dia jelas bukan lawan Tuo Baiying. Sen Subing mentransmisikan ke Ouyang Duantian, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Terima kasih Nyonya Agung atas kebaikan Anda, penjahat tidak membutuhkan bantuan Anda. Pada saat ini, suara hormat Ouyang Duantian terdengar dari benak Sen Subing. Kalau begitu lebih hati-hati, aku akan mengejar musuh. Setelah Sen Subing melewati transmisi suara,
ia menemukan melalui kesadaran abadi bahwa di pintu keluar 4 gerbang timur, selatan, barat, dan utara, ada jutaan penguasa kota, terutama gerbang timur, paling. Dia juga menemukan bahwa Tan Yun mengejar anjing Imperius dan terbang menuju gerbang timur. Jadi Sen Subing menggunakan langkah hantu ruang dan waktu, dan menembak ke arah gerbang timur dengan sangat cepat. Pada saat ini, di bawah langit berbintang, Zhuang Lingyun berpura-pura tak terkalahkan. Tiba-tiba, memegang pedang dengan serangan balik yang keras, muncul di sebelah kiri Tuoba Yingying, menyeringai dan berkata, "Bayi kecil, apakah kamu benar-benar berpikir penguasa kota ini bukan lawanmu? Hahaha, kamu tertipu. Penguasa kota menggulingkanmu dan kemudian menangkapmu hidup-hidup. Kamu adalah alat tawar-menawar penguasa kota." Pompa. Zhuang Lingyun tertawa penuh semangat, memegang pedang dan memotong lengan kiri Tuoba Yingying. Segera, Zhuang Lingyun mengayunkan pedangnya dari lengan kanan Tuoba Yingying. Wow, Zhuang Lingyun memegang pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba mencubit tenggorokan Tuoba Yingying dengan tangan kirinya. Mencoba menangkap Tuoba Yingying hidup-hidup. Namun, adegan berikutnya membuat Zhuang Lingyun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi itu adalah lengan Tuoba Yingying yang telah dipotong, dan dia dengan cepat mengambil bahu dupa dan lengan yang patah untuk disembuhkan. Aku juga ingin kamu merasakan rasa kehilangan lenganmu. Tuoba Yingying tampak acuh tak acuh, memegang pedang dan mencondongkan tubuh ke atas, saat darah memercik, cahaya pedang melengkung, memotong lengan Zhuang Lingyun. Pompa, tiup, Tuoba Yingying memegang pedang di tangan kanannya, dan setelah menikam puluhan pedang di dada dan nafas Zhuang Lingyun, Tan Kou dengan ringan membuka jari Dewi. Dia menjulurkan jari Giok Qian dengan tangan kirinya, menepuk dahi Zhuang Lingyun, dan kepalanya pecah. Setelah membunuh Zhuang Lingyun, Tuoba Yingying melepaskan kesadaran abadi yang menutupi seluruh Jiutian Mansion. Setelah mengetahui bahwa Sen Subing mendukung gerbang timur, dia berubah menjadi balok dan menembak ke arah gerbang barat. "Keponakan Zenji, jangan bunuh aku. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu saat itu." Pada saat ini, permohonan belas kasihan Li Ting yang tua dan menakutkan memenuhi langit. Dia memperbaiki matanya, tetapi melihat bahwa Li Ting dipukul oleh Zenji dan terluka parah. "Konyol, tapi aku ingat dengan sangat jelas, kamu dan ayahku sangat normal." Zenji berkata, melambaikan tangan gioknya, menerbangkan pedang, dan setelah menusuk kepala Li Ting, tanpa setetes darah, menelan Zenji lagi. Zenji melepaskan pengetahuan peri dan menyelimuti langit. Ketika dia menemukan bahwa Sen Subing sedang menuju gerbang timur dan Tuoba Yingying terbang menuju gerbang barat, dia menembak ke arah gerbang selatan. Gerbang timur Jiutianxian Mansion. Wow, darah merah berkumpul menjadi sungai darah, mengalir keluar dari gerbang timur. Di bawah pintu keluar gerbang kota timur, kera iblis pembunuh surga setinggi 5.000 meter, memegang tongkat raksasa hitam, menafsirkan apa artinya menjadi seorang pria dan seorang pria. Di depan kera tua, gunung darah yang terdiri dari mayat bergelombang. Orang-orang ini semua adalah penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur dan dibunuh oleh kera iblis. Kera iblis pembunuh surga berdiri membelakangi gerbang kota, menatap ke dalam kehampaan di depan, jutaan pemilik kota. Sepasang murid raksasa mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Hari ini, kamu tidak ingin membiarkan satu orang hidup." Petik 2. Pada saat ini, pemimpin penguasa kota tingkat kelima dari kerajaan Kaisar Agung, yang menganggap kematian sebagai rumahnya, berteriak, hanya dengan bergegas keluar dari gerbang kota, kita akan memiliki harapan untuk hidup. Semua pemilik kota, ayo buru-buru keluar bersama. Tanpa menunggu kata-kata penguasa kota, dia dipotong oleh kera iblis pembunuh surga, "Di pamanmu, mati." Berdengung. Selama kehampaan runtuh, kera iblis pembunuh surga menghilang di tempatnya, dan langsung muncul di kehampaan di depan jutaan penguasa kota. Ledakan. Kera iblis pembunuh surga mengambil tongkat raksasa-raksasa dan menyapu 1.000 pasukan, membunuh penguasa kota sekarang dan ribuan dari mereka. "Cepat, kera iblis ini terlalu kuat, ayo lari menuju gerbang selatan." Saya tidak tahu penguasa kota mana yang berteriak, jadi ketika jutaan penguasa kota hendak melarikan diri menuju gerbang selatan, ada suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dari langit barat, "Anjing ini adalah Kaisar Abadi 9 Surga." Sekarang semua orang mendengarkan perintah Kaisar Abadi dan tidak boleh melarikan diri, dan bergegas keluar dari gerbang timur bersamanya. Pada saat ini,
Anjing abadi setinggi 5.000 meter bergegas dari kekosongan barat menuju gerbang timur. Pada sepasang pupil raksasanya, ada ekspresi ketakutan yang dalam, karena Tan Yun masih mengejarnya. Ia tahu bahwa hanya dengan bergegas keluar dari gerbang timur, ia memiliki sinar kehidupan, jika tidak, hanya ada jalan buntu. Tuan Xiandi yang ada di sini, kita diselamatkan. Ia, mendengar perintah Lord Immortal Emperor, buru-buru keluar dari gerbang timur bersama-sama. Petik 2. Jutaan penguasa kota menukik dan terbang menuju gerbang timur, keras Sky Killer berduka dan terbang ke tanah terlebih dahulu, memblokir gerbang kota dengan pantatnya. Kuek, ayolah. Kamu bisa melarikan diri. Jutaan penguasa kota memandang rendah kera iblis pembunuh surga, dan takut untuk melangkah maju. Anjing Imperius melangkah ke udara dan berkata dengan tegas, sekelompok sampah yang tidak berguna, Kaisar Abadi akan keluar, dan Kaisar aku akan menghadapinya. Ketika penguasa kota dievakuasi di udara, anjing-anjing abadi setinggi 5.000 meter itu menukik ke arah kera iblis pembunuh surga dengan cara yang ganas. Kamu, semut urutan ketujuh dari tahap dewasa binatang Kaisar yang agung, juga ingin untuk memblokir anjing ini. Mati. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang mengejar di langit, memiliki senyum di sudut mulutnya, menatap penuh simpati pada anjing Imperius yang bergegas menuju kera Sky Killer. Tan Yun tahu bahwa anjing Imperius sangat kuat dan tulangnya sangat keras, tetapi dia tahu lebih baik bahwa tulang kera tua bahkan lebih keras. Membandingkan kekuatan dengan kera tua, bukankah itu lucu?